Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Alberta. Saya dari NIM 201042118 dari kelas DB. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada tugas pertemuan 9. Yang pertama adalah 5 contoh perusahaan dagang yang kalian ketahui. Jadi kita disuruh nyebutin. Yang saya ketahui adalah ada beberapa. Saya menyebutkan 6. Di sini ada Indomaret dan Alfamart yang seperti kita ketahui mereka adalah bentuk retail atau perusahaan dagang. Nah, yang kedua adalah Hypermart. Yang ketiga adalah Transmart, Carrefour, dan Matahari serta Ramayana. Yang seperti kita tahu mereka tidak menjual jasa tetapi menjual barang yang bisa dinamakan perusahaan dagang. Namun untuk Indomaret dan Alfamart itu kan bersifat mitra. Jadi semua orang bisa bekerja sama. Jadi tidak harus dari pegawainya langsung atau dari orang atas yang pejabat Indomaret yang punya di situ buat cabang itu nggak menentu. Jadi kayak kita bisa bermitra dengan mereka, bekerja sama. Jadi kayak kita ngasih modal berapa, nanti biar mereka yang membantu kita untuk menyetok barangnya. Lalu yang kedua adalah apa sih perbedaan perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa? Nah, yang pertama adalah perusahaan manufaktur itu memperoleh produk persediaan yang dibuat dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun barang jadi. Itu perusahaan manufaktur. Oke. Kalau perusahaan dagang itu perusahaan dagang itu memperoleh bentuk barang atau produk barang persediaan dari supplier seperti yang aku katakan tadi. Bisa bermitra, bisa supplier juga. Kadang kan mereka kalau perusahaan dagang pasti ada gudangnya. Nah, gudangnya itu bisa dalam kota. Jadi satu kota satu gudang itu bisa. Jadi biar mudah mengaturnya. Biasanya seperti itu, seperti gudang Circle K yang ada di dekat Tiara Dewata. Di situ ada gudangnya. Lalu barang ini tidak diolah. Jadi apa yang supplier berikan itu dah barangnya gitu. Jadi dia tidak merubah bentuk maupun rasa, dan keuntungan yang diperoleh itu selisihnya tuh harus sama jadi gitu. Dan tidak merubah atau membuat untung sendiri, jadi harus rata, harus sama gitu. Jadi kan biar adil. Lalu kalau perusahaan jasa itu tidak memiliki persediaan barang dagang, tetapi mereka memberikan apa? Karya, tenaga, seperti itu, hasil kerja. Nah, hasil dari perusahaan jasa ini tidak berwujud, tidak seperti perusahaan manufaktur atau dagang. Nah, nomor 1 untuk perusahaan dagang itu persediaan barang dagangan. Itu perbedaannya itu ada persediaan barang dagangan, dia mengurus itu, pembelian, dia harus mendata, dan ada harga pokok produksi biasanya dalam jurnal penyesuaian. Lalu nomor 2 ada perusahaan manufaktur itu atau perusahaan produksi itu dia harus memperhitungkan tentang bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan dalam proses produksi, persediaan barang jadi. Nah, terus habis itu ada akuntansi biaya dan pembelian. Lalu selanjutnya itu juga ada harga pokok penjualan atau HPP, juga ada pada jurnal atau data laporan akuntansi yang ada di perusahaan tersebut, harus ada HPP-nya ya. Lalu yang ketiga ada perusahaan jasa, dia tidak memiliki persediaan, namun pembelian langsung dimasukkan di dalam akun peralatan atau akun perlengkapan. Jadi kalau dia beli langsung dimasukkan ke dalam akun peralatan atau perlengkapan. Nah, tidak ada harga pokok penjualan. Jadi HPP itu nggak ada, karena HPP itu bersifat untuk menjual sesuatu yang ada wujudnya begitu. Kalau perusahaan jasa dia tidak pakai ya. Lalu selanjutnya akun apa aja atau akun apa saja yang dimunculkan di perusahaan dagang. Itu ada beberapa akun. Yang pertama adalah akun pembelian. Nah, akun pembelian ini semua barang yang dibeli oleh perusahaan dagang dari produsen dicatat dulu. Lalu namanya
Lalu namanya walaupun akun pembelian, tapi bukan berarti semua pembelian dicatat ya, karena yang dicatat itu biasanya itu cuma pembelian barang. Lalu akun penjualan. Nah, kalau di akun ini tuh berarti semua barang itu yang dijual, baik ke konsumen atau perantara lain, dicatat gitu di sini. Di akun ini dicatat. Sama kayak akun pembelian, yang dicatat di sini cuma berupa barang. Lalu ada akun persediaan, yaitu sesuai namanya, di akun ini dicatat jumlah barang dagangan suatu perusahaan. Jumlah barang yang dicatat merupakan jumlah yang ada pada periode tertentu. Lalu nomor 4 ada akun harga pokok penjualan. Akun harga pokok penjualan juga biasa disebut akun HPP. Nah, kalau di akun HPP ini ya biasanya yang dicatat adalah harga pokok yang diberikan standar oleh perusahaan itu menentukan harga barang yang akan dijual. Harga pasar atau perusahaan juga berpengaruh pada harga pokok. Jadi di sini akan ada harga asli barang sebelum kita naikkan harganya dan kita jual. Jadi apabila suatu saat harga pasar berubah, kita masih bisa lihat catatannya dan sebelum harga aslinya itu berapa. Lalu nomor 5 ada akun potongan tunai. Nah, di sini akun potongan tunai itu yang dicatat adalah ketika konsumen mendapatkan potongan harga dan diskon dari penjualan barang. Jadi kalau misalkan kita ada diskon atau ada sale, itu bakal dicatat di akun potongan tunai. Lalu akun potongan pembelian. Nah, kalau di sini potongan pembelian itu masih mirip sama yang tadi, yaitu bedanya kalau di sini perusahaannya yang dapat potongan atau harga diskon dari produsen atau pemilik asli barangnya. Jadi kalau kita ngasih diskon ke pembeli, itu termasuk akun potong tunai, jadi bukan akun potong pembelian. Tapi kalau kamu yang dapat diskon dari penjual, berarti kamu masuknya akun potong pembelian gitu. Jadi tadi penjelasan saya tentang soal-soal yang sudah diberikan. Sudah banyak yang kita pelajari tentang perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Jadi itulah tentang perusahaan-perusahaan tersebut, jenis-jenis perusahaan tersebut dan perbedaannya. Demikian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.